Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hitam oren. Kali ini gue lagi di Jati Asih Bekasi ya. Tepatnya di Jati Asih. Gue lagi mampir ke tempat abang kelas gue dulu nih. Abang kelas gue. Ini orangnya. Siapa yang namanya Bang? Kenalin, nama gue Muhammad Kamyah. Di Tubun gue dikenal Petoy. Oh, Bang Petoy. Gue lulus angkatan tahun 2009. Bang Petoy 2009 ya. Bang Petoy tinggal di mana, Bang? Kalau dulu gue pas sekolah gue tinggal di Pesangan Lama di rumah nyokap gue. Sekarang pas nikah gue tinggal di sini. Oh, berarti ikut basis 98 ya? 98 Perumpung. 98 Perumpung. Iya. Awal mula masuk Tubun itu dari SMP emang mau masuk Tubun atau gimana ya, Bang? Sebenarnya enggak. Gue waktu lulus SMP tuh gue pengen banget masuk KZ karena gue ngeliat tuh seragamnya beda sendiri kan. Oh, jadi Pak Lurah lah. Pak Lurah ya. Justru udah gitu kan gue masuk KZ dan waktu itu kan emang basicnya KZ tuh sama Tubun emang buat temen. Oh berarti sempat di KZ ya? Sempat di KZ ya. Beberapa kali gue tuh ribut ke Perumpung ketemu Tubun. Tubun itu karena temenan. Bareng ya, bareng gabungan. Nah di KZ gue ada sedikit kasus lah yang membuat gue tuh gak naik kelas. Oh jadi gak naik kelas. Akhirnya baru gue motivasi pindah ke Tubun. Oh pindah ke Tubun. Iya. Itu emang udah ada yang kenal bukan di Tubun? Di Tubun ada yang temen SMP gue kayak dari Indra SMP. Doer tuh Tubun. Beberapa adalah tapi pas gue masuk Tubun waktu itu gak bisa naik terbang. Jadi gue harus ngulang lagi kelas 1. Ngulang lagi kelas 1 berarti di bawah Bang Indra ya? Di bawah Indra Doer. Di bawah Bang Indra. Nah, terus pengalaman-pengalamannya ya, mulai dari kelas 1 mungkin di Tubun. Itu kelas 1 kan itu masuk siang tuh ya. Ingat banget tuh gue tuh itu cabut. Gue pulang sendiri naik 27. Itu maksudnya belum terlalu kena ribut banget kan. Gue pulang naik 27, tiba-tiba gue dibetak tuh sama anak pang. Oh, di dalam 27 itu udah ada anak pang apa? Iya, anak pang Doto. Kater nempel di perut gua kan. Diem. Ya, kasarnya sesalon-salonnya siapa pun udah nempel di perut. Gimana ya? Sendirian lagi kan dia berdua kan. Oh, dia berdua iya. posisi. Udah, Pato banda gua enggak ada apa-apa. Dia ngasih sepatu gua bagus. Pato gua diajar. Waduh. Pengalaman buruk juga tuh ya. Baru pertama sekolah di Tubun tuh. Iya, belum lama, paling baru berapa bulan. Baru bulan sekolah di Tubun. Udah ikut basis belum mau gitu? Ikut basis. Cuma itu kan karena kelas 1 masuk siang. Basis sore. Jadi jarang ketemu musuh. Jarang ketemu ya. Gitulah. Terus untuk kelas 1 pertama kali ketemu di jalur sama musuh itu itu pas pertama kali ulang tahun 22 Maret ulang tahun basis gue sendiri Perumpung. 22 Maret kita itu, ya. Iya udah itu namanya Perumpung. Abang kelas gue Indra Doer, Giwang udah memanti-manti 22 Maret lu pada ikut lu ya, ikut tatar lu ya. Karena pas gue kelas 1 pun nggak ada tataran. Iya. Nggak ada tataran. Di situ tuh belum ditatar. Wah gue ngeliat pas ketemu awal-awal tuh. Bukan STM, SMA Pelabuhan. Cuma itu jiwanya jiwa STM. Pelabuhan itu SMA di Duren Sawit, tempatnya di Dermaga. Tahu sekarang masih ada apa enggak sekolahnya? Itu SMA lebih STM tuh. Itu gue ngeliat ribut yang benar para pendekar tuh. Kayak Majapahit lah tuh. Di mana tuh tempatnya? Di pas Kender, pas rel kereta Cipinang. Oh, LP ya. LP rel kereta. Itu bener-bener yang ribut tuh. Gue kelas 1 tuh ngeliat itu bener ribut bener udah beradu gitu pak-pakan ya udah. Terus bilang motivasi gue juga kan mereka pada berani kan. Iya kalau gue misalnya nggak ngikutin alur kayak gini gue kena. Dan di situ pun gue ada beberapa bang kelas yang emang lu mundur gue bacok gue bacok gitu kan. Ya gue walaupun gue ngetes cuma sengaja gue ya nggak mau malu-maluin abang kelas gue lah ya di depan. Apalagi itu dekat kandang kita ya. Iya karena gue itu belum bilang, gila jari gede-gede banget. Gue belum dibilang sih. Majapahit lah. Masih ngedon, ngeliatin kayak gitu. Disitulah gue mulai kesananya mulai sering-sering ikut lah. Begini ribut nih.
Sebelumnya paling yang ente tahu paling pas di SMP itu kan paling timbuk-timbukan ya kan. Ada tragedi kan. Iya, yang gue tahu tuh tawuran paling jangan ngeliat di TV timbuk-timbukan, Iya. pakai gear kopel kebetulan ngetos BR sama BR. ditemuin momen yang was scare lah ya. Wah, Itu pas scare banget itu. Dari 2 Maret itu 2000 berapa ya? 2006 itu. Oh, 2006. 2006. 2 Maret 2006. Dan setelah itu selanjutnya jadi ikut basis sering ya. Nah, sering ikut basis. ditambah lagi kan pas tragedi itu kan ada tuh tragedi anak pelabuhan kena sama anak tubuh. Posisi di kejadian Setelah kejadian itu kita minta kan polisi kan thread ke Bela 2. Nah, itu ada kubu yang benar-benar tuh para pendekar tubun lah. Ketemu lagi tuh sama pelabuhan. Ketemu lagi tuh. Di situ kena. Dan gue pun lihat, cuma gue nggak ikut, gue belum bergabung karena gue ngeliat bener-bener wah, yang apa ya, yang ada satu orang tuh abang kelas gue namanya Sinchan yang gue liat ribut cuma pakai selampe, bilang Sinchan itu 2000 berapa ya? Dia kelas 1, dia kelas 3. Oh, basis 501 ya. Iya, itu tuh wah gila, jiwa-jiwa pendekar banget lah itu gue bilang. Bang Sinchan kalau nonton ini semoga sehat-sehat Ente ya. panutan gue lah bang. Begitu kan anak pelabuhannya batu kan. Iya, kena ya udah diayamin sama anak-anak udah wassalam. Setelah itu mungkin ini kali ya, mereka tuh ngadu ke alumni mereka. Di saat gue lagi nyampe kuburan Perumpung. Oh, itu lanjut nih kejadian lu itu cabut masih lagi nyari musuh lagi. Mau ke Pedati gue. Ke Perumpung, arah Perumpung. Terus tiba-tiba gue digerebek sama alumni pelabuhan. Yang CR 0,00 lah pokoknya. Gila. Gokil. Gue lari ke kuburan lah tuh. Pokoknya itu pengalaman pertama gue yang benar-benar bikin gue tuh termotivasi lah buat ngidupin Tubun Perumpung 98 lah. Regenerasi lah kasarnya. Gila ya dulu zaman-zaman itu. Terus kelas 2 fokus PKL. Kelas 2 gue fokus PKL. Paling kelas 2 beberapa ya paling ikut-ikutan ya yang tragedinya yang enggak benar-benar yang enggak gue alamin, kayak ada tragedi anak. Yang ada abang kelas gue Giwang kena tuh Malaka. Itu lu enggak ada tuh posisi PKL ya. Terus saya anak BM dibancakin sama anak-anak gue lagi PKL. PKL di mana bang? Kalau gue PKL di ini di Kawasaki Pulau Gadung gue. Cakep itu. 3 bulan gue PKL di situ. Mantep. Bagi Tubun masih bagus relasinya tuh sampai ke Kawasaki. Karena emang di Kawasaki tuh rata-rata Tubun pasti ada lah orang-orang yang PKL di situ. Setiap tahun. Itu ngelamar sendiri atau dari sekolah? Ada bawaan temen gue. Oh, temen gue omnya kerja di situ. Ya. Bagus. Udah terus nah di kelas 3 lah Gel. Pas di kelas 3 lah tuh gue udah mulai yang asarnya gue bisa dibilang gue ngasih contoh lah ke adik kelas supaya supaya ntar ada regenerasi lah. Termasuk gue sampai di saat gue kelas 3 gue malah bikin loyo ada di kelas nih, basis malah jadi mati kan. Dari situ gue sering jalan sono sini nyari apalah zaman dulu nyari ayam lah. Kalau kelas 3 itu musuh utamanya Budi Murni. Iya. Budi Murni itu Petoy. Apalagi dulu ada kasus tuh ada anak kelas 2 yang adalah anak sebetulnya ada lebih telur dah. Nonton dah tuh. Dia dari Tubun pindah ke BM dan dia tuh paling tengil sama gue sering SMS. Jadi dia mantan dari Tubun pindah ke BM. Karena nggak tahu kenapa dia ada masalah apa ada sama masalah. gue. Kayaknya sama gue nggak tahu, kayak sama gue tuh SMS sosok jagoan kan, tapi bilang ketemu tuh ya bukannya gue sombong ya, selalu ngindar gitu. Kalau angkatan lu sendiri siapa aja sih 2009 dulu bang? Gue tuh 3 serangkai, gua, Joni sama Sony. Nah, gue ke cewek tuh di kelas 2 tuh mereka tuh Sony sama Joni pada keluar. Gue tinggal sendirian kelas 1. Beban ya di gue sendiri kelas 3 walaupun banyak lah kelas 2 kelas 1 yang silent cuma tetap aja kan panutannya kelas 3 dong. Iyalah kelas 3 itu panutannya. Iya. Ya udah selama kelas 3 udah tuh ketemunya paling Budi Murni yaitu kalau Budi Murni itu biasanya kita ketemunya di Gobang itu di rel Cipinang. Nah itu bisa dibilang kampungannya Budi Murni itu di situ. Oke kita ini Gel, dulu setiap pagi tuh kalau pengen berangkat tuh ya minimal 1 orang ada yang bawa BR karena jalur kita udah jalur ditungguin sama BM. Iya. Ya kalau kita mau sekolah ya kita ya harus siap. Jualannya gitu. harus
ngejebolin lawan dulu. Iya. Kalau nggak ngejebol, kita yang ngejebol, kita malah nggak sekolah. Gitu aja kan. Emang dulu orientasinya tawuran bukannya nyari nama sih ya, emang mau sekolah ya. Buat Kita mau sekolah. para guru Tubun lah. Dulu tuh kita telat bukannya apa-apa, Pak. Ya karena gitu kita berangkat dijegat dulu sama STM lain. Iya. Kalau nggak ngelawan ya nggak sekolah. Iya, kita nggak sekolah, balik lagi. Kita bisa sekolah ngelawan dia dulu, nunggu dia jebol, baru kita bisa sekolah gitu. Iya. Terus kalau untuk guru sendiri yang paling terkenang lah siapa tuh? Guru yang paling terkenal tuh Suratman. Itu julukan buat gue tuh Panglima Perumpung. Kalau misalnya jadi kalau nih kami nih Panglima Perumpung. Kalau Bang Petoy dipanggil sama Pak Suratman ini Panglima Perumpung. Karena ya dia udah bosen sama kasus tuh. Selalu nama gue yang terseret. Nama gue lagi yang terseret. Jadi dia udah bosen. Pak Suratman semoga sehat-sehat aja. Salam kangen. Nah, terus gue denger tuh ada kejadian lawan Malaka ya bang? Oh iya, gitu ya, itu pas lawan Malaka. Ini nih ceritanya. Jadi waktu itu malam-malam gue ada nokip lah, ada di base camp anak Tubun kan. Tiba-tiba ada anak temen tongkrongan kita tuh ngebawa anak Malaka alumni ke situ. Kita lagi nongkrong, tiba-tiba ada yang bawa anak Malaka. Iya. Nah, niatnya emang mau nongkrong bareng apa gimana? Nggak tahu deh, tapi karena gue emang mindset gue tuh ke dia tuh deh musuh, dia musuh gue gue lagi goyang lah waktu itu ada Gojek berantem sih tuh Gel. Lo ajak itu masuk? Iya, alumni Malaka gojek berantem. Ada abang kelas gue Indra Doer, emang jangan seragam. Iya betul, itu sih yang penting. Tiba-tiba dia langsung nyeletuk tuh anak alumni itu. Ya udah di jalurnya besok langsung lah. Gue ya udah ayo besok ciri nih, gua nih PT gitu kan. Udah tuh. Udah habis itu mati lampu gue ngilang. Terus bener-bener hari esoknya janjian bener. Ketemu datang. Itu namanya janjian, bener-bener janjian di situ doang. Kita pulang sekolah nungguin, udah nggak ada komunikasi, udah kita nungguin aja. Itu nungguin di mana? Posisi di kolong? Apa di kolong di lapangan apa namanya? Cengis ya bang. Cengis. Oh dulu itu Cengis itu sebelum rel double track itu kan namanya lapangan Cengis, ada lapangan bola. Nah itu tempat tongkrong Tubun juga di situ. Jadi kalau kita istirahat pulang sekolah mau minum-minum di situ nongkrong. Itu nggak lama nongkrong tuh Malaka satu kereta penuh. Satu gerbong? 3 gerbong Malaka semua. 3 gerbong full. Malaka semua full. Udah lihat tuh siapin BR temuan gua Joni Sony. Walaupun Sony waktu itu udah nggak di Tubun, dia masih ya, jiwanya masih jiwa Tubun ya. Di situ gua megang corbek kan, ketemu lah tuh. Wah Malaka benar-benar rame kita kalau dibilang masa kalah masa. Ditambah lagi gitu ada dukungan dari para warga-warga situ lah, tukang ojek lah, gembel-gembel situ. Tapi dari zaman dulu ya bang, Tubun itu kalau jalan selalu dikit, tapi musuhnya itu banyak, bisa sampai 2 kali 3 kali lipat. Di situ sih gue pede karena pertama gue banyak, kayak ada gua Joni, Sunada tuh kelas 2 namanya Nanda Bopeng. Bopeng. Sehat-sehat Peng. Bopeng tuh itu ya salah satu regenerasi Tubun Bopeng, walaupun akhirnya dia keluar juga kan dari Bopeng abang kelas gua kelas 1, Bopeng kelas 2. Pokoknya di situ gue pede, ditambah lagi ada alumni lah Indra Doer, dia cuma buat mantau doang kan. Pede lah, bener pede dari yang gue megang BR. Tiba-tiba BR gue copot tuh, gue pindah. Itu lagi ngetos. Lagi ngetos copot. Sisa galangnya doang, gue tukar sama gear. Dan di situ pede ya. Di samping gue tuh ada Joni. Gue tahu tuh si Joni tuh emang sang eksekutor. Oh si Joni. Dia udah sang eksekutor. Joni. Iya, di saat gue ribut tuh dia udah di belakang gue, udah siap-siap ngebagi kan. Di saat tuh anak Gerbatu. Pokoknya tim tubruknya lo, eksekutornya Joni. Iya, gitu. Eksekutor lah. Pokoknya inget banget tuh, gue tuh orang yang kenal sama si Joni tuh, megang BR bentuknya petir gitu. Oh, kebagi sama Joni tuh posisi. Jadi posisinya di saat gue ngetos sama gue, dia ngetos sama gue, BR dia ngeliat sama gear gue, dia itu ngelewat atau udah yang ngelewatin si Joni. Joni ngumpet di pot. Sama Joni dibagi lah. Di sini kena pas paru-paru nih. Iya. Trot ke CR. Jadi pas ngepetin. Sehingga itu masih ngepetin tuh. Gue kayak 2 kali kena sama si Joni. Pas kedua kali dicerot lagi sama Joni. Trot baru dia mundur dan itu belum berdarah. Iya. Nah, udah si Joni, wah nih sang eksekutor emang tanaman gue kan. Tiba-tiba dengar kabar sampai operasi, sampai tembus ke paru-paru. Ya sebenarnya sih ini bukan mengulang cerita kelam ya bang. Betul. Cuman
sekedar pengalaman aja yang pernah dijalanin. Cukup dikenang tapi jangan diulang. Iya itu. Terus aja. Ini kita juga kalau emang korbannya nonton ya minta maaf banget ya. Sebenarnya ya kayak dulu gue pun kalau ribut sebenarnya gue nggak ada niat buat untuk melukai. Apalagi ngebunuh bang. Apalagi zaman itu emang nggak ada niat ngebunuh serius. Gue dulu zaman STM gue ngebawa nama Tubun. Dan gue tuh kalau ya wajar lah namanya gue saling berhadapan di saat gue mau ngebagi ya. Gue kena dikena tapi di saat dia udah kabur ataupun dia jatuh ya gue nggak bakal niat buat ngebunuh. Paling dia jebol gue bawa nama besar Tubun. Tubun menang nih gitu kan. Itu aja sih sekedar kebanggaan lah. Cuma kalau dibandingkan sama yang gue lihat anak-anak sekarang kayak ya ampun. Gue cukup miris lihat di yang orang udah bergeletak sampai diramein itu sih gue ya udah sebenarnya udah jebol udah. Sebenarnya kasih tanda aja lah bang ya. Nah itu gue emang dari dulu tapi bagi orang pasti gue antara kaki ke bawah gitu gue nggak berani yang organ-organ yang vital lah yang bisa bahaya tewas. Itu sih sebenarnya gue nggak niat sampai ngebunuh lah. Itu aja sih ya. Sekali lagi gue minta maaf nih atas nama keluarga besar Tubun buat korban yang anak Malaka itu ya gue mohon maaf sebesar-besarnya, nggak ada maksud. Pribadi pun. Iya. Yang mungkin kalau saran nanti nonton misalnya ketemu sekedar nostalgia ya boleh. Ayo gitu ngopi-ngopi kan boleh cerita dulu gimana tapi jangan sampai kita ke bawah suasana yang dulu itu bukannya zamannya lagi udah malu. Zaman. Sekarang udah sibuk apa bang? Kegiatan bang? Sekarang kegiatan gue karyawan BUMD di Transjakarta. Wih, mantap. Itu dari lulus ya? Dari lulus sampai sekarang lo ya? Enggak, sempat gue kerja di beberapa adalah swasta lah. Beberapa perusahaan swasta sampai di BUMD ini yang paling lama Transjakarta. Gue ngerinti dari awal lah dari petugas lapangan sampai sekarang gue di kantor dan lumayan dapat punya rasa kepercayaan lah dari bos lah sebagai orang kepercayaan lah gitu. Ya itu balik lagi sebuah ketekunan ya bang ya dari lo tekunin tuh kerjaan. Gini, kalau gue bandel ya gue bandel dulu. Sekarang gue punya masa depan. Gitu aja kan. Sampai udah punya anak, istri ya. Ya udah itu buat cerita-cerita yang lalu ya buat bandel dikenang aja jangan diulang. Jangan sampai bandel telat sekarang baru bandel. Itu salah itu. Alhamdulillah ini juga rumahnya gede juga nih Bang Beto ini udah di Jati Asih. Gimana lagi ya? Pesan-pesannya buat itu pelajar yang sekarang lah. Ada lagi nih kayak aku mau ceritain masalah sebenarnya sih lebih ke internal nih internal Tubun. Oh itu ada masalah lagi apa gimana? Sebenarnya ya NT juga waktu itu sempat. Jadi pertama gini nih, ini kelas 3, NT kelas 1 kan. Ini pas lagi di kantin ngeliat NT tuh, wah ini kayak anak perumpung nih kelas 1 ada. Oh jadi nih, sebelumnya gini, itu ceritanya internal dari gua kelas 1 sama kelas 2 anak 501. Jadi waktu itu kan kalau olahraga itu Tubun dibagi 2 lapangan ya, voli sama basket. Nah, kebetulan anak kelas 2 bola basketnya itu masuk ke lapangan voli gue nih. Cuma cara nyuruhnya ngambil bolanya tuh kurang sopan, ya kurang berkenan lah. Mungkin anak-anak kelasan gue ya pada sungkan atau takut, tapi gue enggak. Gue malah berani negor ya, Bang. Kalau bisa jangan kayak gini caranya, baik-baik. Kita juga di sini kan adik-adikan abang lah, intinya gitu ya. Udah tuh, lu songong kata dia. Nanti ketemu di kantin. Akhirnya bener ketemu di kantin, gue diguyur tuh pakai es, pakai es gopean. Pas lagi di kantin gue ngeliat lu lagi dramain, gue nggak mau, pokoknya gue nggak mau tahu apa masalahnya. Yang penting yang gue lihat tuh adik-adikan gue nih anak perumpung lagi diramein kan. Tiba-tiba gue ngeliat lu ribut tuh. Iya, waktu itu udah diramein gue. Iya, karena gue ngerasa gue abang kelas, ya gue langsung ikut campur tuh. Yang itu langsung gue habisin lah disitu lah, gue habisin lah, sampai benar-benar gue habisin. Akhirnya dia nggak terima kan. Ya udah. Ya gitu. Tiba-tiba ada kelas 3 malah manjang ya toh. Malah manjang. Maksud gue tuh ya udah, kalau malah yang nggak suka sama gue, ya udah one by one. Kan, apa yang gue lakuin. Tapi tiba-tiba gue nyampe luar tuh gue diramein. Bahkan sampai ada alumni ya. Sampai ada alumni tuh yang alumni ya yang so jagoan lah. Tapi sebenarnya sih kalau sekarang sih udah gue maafin lah semuanya. Tapi kan gue cuma cerita doang nih. Tiba-tiba yang so jagoan mukul gue kan, bibir kepecah. Setelah itu kan gue ditarik tuh sama guru ke dalam, dan dengernya tuh di luar rame lagi kayak
ribut lagi tuh. Anak kelas 2 kelas 1 ngebelain gue kan, ribut sama anak 501. Sampai ada tuh adik kelas gue namanya Budi tuh. Oh, Budi. Gimana tuh? Kalau ya katanya sih dia ribut. Oh, dia bantuin lu juga tuh, bantuin lu cuma posisinya kalah masa ya udah. Namanya di kampungan kan. Kampungan kan 501 kan di belakang Tubun kan. Kalah masa dia digeprak ke bata tuh, ada bocor dijahit. Nah, dari situlah gue sempat sakit hati, kok gini gue nih sama Tubunku pada main begini kan. Udahlah. Besoknya gue ini Gel sempet nih gue pengen ini lu belum pernah cerita nih kalau ini kayak ya gue besoknya gue sampai gue udah ngurus surat. Bukan berencana lagi, udah ngurus surat. Keluar dari Tubun pindah ke Bonser 2. Itu udah ngasih itu udah ngisi formulir. Kalau secara dokumen sih gue udah resmi di Bonser 2. Orang gurunya udah bilang, "Ya udah besok udah mulai masuk ya," gitu kan. Dan motivasi gue tuh waktu itu pindah ke situ cuma ya kasarnya itu ego sesaat lah. Iya, ego sesaat. Wah, ini gue pengen ngegulung Tubun nih, tapi Tubun 501. Karena kalau gue masih di Tubun, gue mau ngegulung dia, kurang ini dong, kurang enak. Iya. Ya di situ gue pulang dari situ ada tragedi lagi Gel, gue ikut anak HTW. Oh gitu, HTW emang udah ada kawan ya lu? Gue udah ada kawan HTW beberapa banyak. Gue Bonser 2 ada kawan, HTW ada kawan. Mau mantekin anak bajak. Di situ di mana Bang? Di Pedati Gel. Oh di Pedati. Di Pedati. Di situ dari situ tuh ya gue pede anak HTW kan biar banyak kan. Ternyata pas ribut anak bajak datang dari arah UKI. Dari UKI ya? Bajak dari UKI, lo dari gue Pedati. Ribut ya sebentaran doang jebol ya, karena gue sebagai buat apa gue memperjuangkan sekolah orang kan. Iya, di situ lu posisi tamu. Iya, gue tamu ya udah jebol. Gue balik ke Perumpung. Itu anak bajak masih ngikutin gue. Masih di belakang gue. Gue bilang, wah gue ketemu Tubun nih. Wah sekolah gue sendiri rame nih. Gue pengen balas dendam kan. Pengen balas dendam. Ada lu juga Gue baru banget sekolah itu kelas 1. Itu di situ gue pas tuh. Gue ngeliat lu ya ribut lu kayak gimana. Wah Tubun rame nih. Tapi kita di situ nggak ada yang bawa BR asli. Nah itu yang gue kecewa. Waktu pas udah bentrok, gue minta BR, nggak ada yang bawa BR anak Tubun. Wah makin ketawa aja tuh anak bajak. Senyum-senyum. Kayak megang bambu aja udah seadanya yang penting. Tapi di situ gini kayak kita jiwa pendekar kita keluar semua. Karena walaupun dia bayar banyak, kita nggak ada bayar, kita bisa nahan. Hampir setengah jam kita ribut situ, hampir setengah jam. Sampai akhirnya gue ada tragedi, gue jatuh. Nah itu yang lo mau kebagi tuh. Gue nggak sempet kebagi gue. Sebelum gue jatuh tuh gue di rel ya? Iya sebelum gue jatuh tuh gue ribut. Di saat gue ngetosin dari belakang ada yang ngebagi belakang gue. Gue lagi lari gue belakang. Makanya gue tuh udah sempet goyang karena ini pas atas pantat gue kena. Sempet goyang, jatuh, akhirnya selalu bagi gue jatuh di rel. Nah itu lu mau dibancakin tuh tadinya. Nah di sini nih gue nih balik lagi mau berterima kasih sama abang kelas gue yang dulu di SMP seangkatan sama gue. Indra Doer. Bang Indra. Bang Indra, makasih banyak nih. Kalau nggak ada Bang Indra, Petoy nasibnya kayak ya. Tahu dah. Gue nggak ngerti dah kayak apaan. Saat gue jatuh sampai tuh anak bajak kesel. Itu corbek ditipuk kena leher gue. Saking tuh emang udah makanan empuk, udah tinggal jatuh kan gue ditimpuk pakai corbek. Untungnya tuh corbek jatuh ke depan Indra Doer. Diambil, dia ngebantalin gue Gel. Sambil gue diseret-seret kan. Iya gue ngeliat itu. Di situ gue biar kata gue diseret kayak binatang. Sengaja dia nyelamatin gue kan. Iya. Posisi. Wah di situ gue langsung lah rasa respect gue bertambah lah sama Indra Doer kan. Gue hampir setiap malam minggu dulu sering main ke rumah dia, apalah, sampai gue kenal sama nyokap-nyokapnya. Itu bisa dibilang utang budi ya, utang dan nyawa. Dan persaudaraan juga. Nggak putus, lulus tetap komunikasi. Paling sekarang aja nih semenjak udah pada nikah kan, daripada gue pindah ke Jati Asih, Indra Doer katanya ke Celengsi ya. Ke Depok. Bang Indra di Depok. Ya gitulah, jadi susah buat ngumpul. Punya. Paling ya itulah kenang-kenangannya banyak tadi yang itu Bang masalah kita sama 501 itu internal itu sebenarnya ini bukan buat gimana ya Bang? Sebenarnya enggak, ini bukan ya udahlah membuka luka lagi bukannya maksud membuka luka. Pelajaran buat sekarang aja dulu tuh sebenarnya ya masalah internalnya ya miskomunikasi sampai akhirnya kan setelah kejadian itu tuh
alumni Tubun pada turun semua dia ke Tubun karena dia ngerasa wah ini kok Tubun kebelah nih. Kok Tubun, adik kelas gue diberakin sama satu Tubun. Iya, satu Tubun. Klarifikasi lah Indra Doer, ada beberapa lah alumni tua lah datang lah. Ini kenapa bisa gini? Dijelasin sama abang kelas sama alumni 501 juga kan, ada alumni berapa yang komunikasi sampai ada satu alumni itu yang gue bilang tuh Bang Sincan itu nyamperin gue. Oh itu dari pihak Soi Bang Sincan ya? Bang Sincan ya, walaupun mungkin dia nggak secara terang-terangan minta maaf, cuma omongan dia itu arahnya itu minta maaf ke gue. Dan di sini gue respect. Kok dia nih yang minta maaf ke gue, sedangkan dia tuh waktu itu nggak ikut-ikutan. Itu mungkin setelah dari situ ya udah kita adem lagi. Ya udah adem ya, sebenarnya adem nggak adem karena setelah tragedi itu ya jadi ya cuek-cuekan. Iya. Pasti ada inilah, mungkin semua sekolah pasti ada pergesekan basis lah, antar basis tuh pergesekan antar basis pasti ada. Cuma gimana kita nyikapinnya untuk ya satu nama lagi, satu nama sekolah lo. Karena kan gitu. Biasanya setiap basis tuh yang bikin konflik tuh ada satu oknum kayak. Ada oknum yang bikin pecah belah. Ada pasti. Ya itu waktu itu di Soim kan ada beberapa oknum yang begitu bikin pecah belah. Dan akhirnya untungnya tuh ada abang kelas si Sincan itu. Dia orang bijaksana lah. Ya udah dia menengahkan. Oh gini ya udah adem lagi. Ya udah adem ya. Yang gue takut tuh gini ya, di saat sampai alumni turun jadi benar-benar perang basis. Nah itu yang gue takutin. Gue nggak mau juga dong sama-sama Tubun jadi ada pertumpahan darah kan, gila. Iya. Yang penting sekarang udah Tubun ya, Tubun satu. Ini Tubun satu. Yang penting ya masalah yang mungkin di sini ada anak 501 yang nonton atau gimana, yang dulu tahu ceritanya lah, masalah gua sama Yogi kan. Ya itu miskomunikasi lah, salah paham. Memang dari gue yang salah, basis terumpung yang salah ya gue dengan mungkin kalian menilai gue yang salah karena gue ikut campur masalah Yogi. Ya mungkin sebenarnya wajar lah gue ikut campur karena dia ada adian gue dulu kan. Cuma ya balik lagi gue minta maaf kalau gue salah waktu itu. Oke. Terus ya udah sekarang berarti sibuk kerja ya Bang ya? Sibuk kerja ya gitu ya. Gitulah gue di bagian perencanaan kontraktor udah jadi berurusan sama Batako sama Pelkep. Mantap. Dari anak nakal ya. Ya iyalah dari jadi intinya kan kita nakal mah dulu. Sekarang mah jangan diulang. Kayaknya waktu mau buka sebentar lagi nih Bang. Wah iya nih. Mungkin nanti ada part keduanya bareng Bang Petoy. Soalnya ceritanya masih banyak. Kalau kita ceritain hari ini juga mungkin bisa sampai sahur Bang. Oke Bang, untuk waktunya terima kasih banyak nih Bang Petoy. Semoga sehat, sukses selalu. Sukses terus. Jangan lupa subscribe.